Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Suryani dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang peralatan praktikum biologi SMA. Topik bahasannya ada 6. Ada perabotan umum, alat peraga, bahan dan alat praktikum, bahan habis pakai, media pendidikan, dan perlengkapan lainnya. Saya akan membahas tentang perabotan umum. Perabotan umum ada kursi berfungsi untuk duduk pada saat praktikum berlangsung. Kursi yang digunakan haruslah kokoh dan cukup untuk murid dan guru. Nah, selanjutnya ada meja percobaan siswa yang digunakan siswa untuk melakukan percobaan. Satu meja digunakan untuk satu kelompok. Lalu ada meja demonstrasi digunakan guru untuk menunjukkan bagaimana cara berpraktikum dengan benar. Ukuran standar meja ini ialah 190 cm kali 90 cm kali 80 cm. Lalu ada rak penyimpanan bahan laboratorium yang haruslah mempunyai penutup, pengunci, dan kedap air. Lalu ada wastafel atau bak cuci yang digunakan untuk mencuci alat lab sehabis pakai. Wastafel ini disarankan untuk satu wastafel untuk 2 kelompok dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu alat peraga yang akan dijelaskan oleh saya, Melvini Fitris. Alat peraga pertama yaitu model kerangka manusia dan model tubuh manusia dengan syarat 1 buah per lab dengan tinggi minimum 150 cm serta organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model agar mudah diamati. Alat peraga selanjutnya yaitu preparat mitosis dan preparat meiosis dengan syarat 6 set per lab. Alat peraga selanjutnya yaitu preparat anatomi tumbuhan dengan syarat 6 set per lab berupa irisan melintang, akar, batang, daun, dikotil, dan monokotil. Sedangkan preparat anatomi hewan dengan syarat 6 set per lab berupa irisan otot rangka, otot jantung, otot polos, tulang keras, tulang rawan, ginjal, testis, ovarium, hepar, dan syaraf. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar kromosom, DNA, dan RNA dengan syarat 1 set per lab, gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar pewarisan sifat dengan syarat 1 buah per lab, gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar berbagai tumbuhan dan berbagai hewan dengan syarat 1 set per lab dengan gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar atau model sistem pencernaan manusia, sistem pernafasan manusia, dan sistem peredaran darah manusia dengan syarat masing-masing 1 buah per lab. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna. Jika berbentuk model, maka dapat dibongkar pasang. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar atau model sistem ekskresi manusia, sistem reproduksi manusia, dan sistem saraf manusia dengan syarat masing-masing 1 buah per lab. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem pencernaan pada burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem pernafasan pada burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem peredaran darah pada burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar harus jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem pengeluaran pada burung,
reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem reproduksi pada burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Alat peraga selanjutnya yaitu gambar sistem saraf pada burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Dan yang terakhir, gambar pohon evolusi dengan syarat isi gambar jelas terbaca dan berwarna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya, Anissa Intan Sejani, akan menjelaskan alat dan bahan praktikum. Yang pertama ada mikroskop monokuler dengan jumlah minimal 6 buah per lab, serta ketentuannya yaitu lensa objektif 10 kali, 40 kali, dan 100 kali perbesaran, dengan lensa okuler 5 kali dan 10 kali perbesaran. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung, diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, dan tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi dengan silika gel, serta ada petunjuk pemakaiannya. Yang kedua, ada mikroskop stereo binokuler dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Dengan ketentuan perbesaran 20 kali, jarak kerja dapat distal antara okuler dan bidang pandang, alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skru penjepit, serta ada tutup penahan debu. Selanjutnya, ada neraca dengan jumlah minimal 1 buah per lab. Dengan ketentuan, kapasitasnya 311 gram, piringan tunggal, 4 lengan dengan beban yang dapat digeser, ada skru penyetel keseimbangan, serta memiliki ketelitian 10 mg. Selanjutnya ada cover glass atau kaca penutup dengan jumlah minimal 6 pak per lab dan satu paknya berisi 50 buah. Dengan ketentuan terbuat dari kaca jernih, ukurannya 20 mm x 20 mm x 0,16 mm. Selanjutnya ada kaca preparat dengan ketentuan minimal 6 pak per lab dan per paknya berisi 72 buah. Dengan ketentuan kaca jernih, ukurannya 76,2 mm x 25,4 mm x 1 mm. Selanjutnya ada cawan Petri yang jumlah minimalnya 2 pak per lab dan per paknya berisi 10 buah. Ketentuannya yaitu terbuat dari bahan kaca, ada penutup dengan diameter 100 mm. Selanjutnya ada corong, masing-masing berisi 10 buah per lab. Dengan ketentuan terbuat dari bahan borosilikat datar dengan diameter 75 mm dan 100 mm. Selanjutnya ada alat pemeliharaan mikroskop dengan ketentuan minimal jumlahnya yaitu 2 set per lab. Dengan isi yaitu kertas pembersih lensa, sikat halus, kunci Allen, alat semprot, obeng halus, tukang arloji, dan tang untuk melipat yang berkualitas baik. Selanjutnya ada gelas arloji dengan jumlah minimal 2 pak per lab dan per paknya berisi 10 buah. Dengan ketentuan terbuat dari bahan kaca dengan diameter 80 mm. Selanjutnya ada gelas beker yang masing-masing ukuran minimal berjumlah 10 buah per lab. Terbuat dari bahan borosilikat rendah, berbibir, dan volumenya yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya ada tabung reaksi dengan jumlah minimal 6 kotak per lab, dan per kotaknya itu berisi 10 buah. Dengan ketentuan, terbuat dari kaca borosilikat, bibir lipat, tingginya 100 mm, dan diameternya 12 mm. Selanjutnya ada pipet ukur, dengan jumlah minimal 6 buah per lab, terbuat dari kaca lurus, skala permanen dengan volume 10 ml. Selanjutnya ada sikat tabung reaksi, yang ketentuannya itu jumlah minimalnya 10 buah per lab, dengan ketentuan kepalanya berbulu keras. Ada pegangan kawat dan diameternya antara 22 sampai 26 mm. Selanjutnya ada kotak preparat dengan jumlah minimal 6 buah per lab dan satu kotaknya dapat memuat 100 preparat. Ketentuannya yaitu dapat terbuat dari bahan kayu atau plastik. Selanjutnya ada gelas ukur yang masing-masing ukuran jumlahnya 6 buah per lab. Ketentuannya terbuat dari bahan borosilikat, volumenya 100 ml dan 10 ml. Selanjutnya ada alu dan mortar
dengan ketentuan 6 minimal jumlahnya 6 buah per lab. Terbuat dari bahan porselen, permukaan rata dan licin dengan diameter 80 mm. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang masing-masing ukurannya minimal 10 buah per lab. Terbuat dari kaca borosilikat, bibir luang, volumenya yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi dengan jumlah minimal 10 buah per lab. Ketentuannya terbuat dari kayu dengan pegas untuk menjepit tabung reaksi. Selanjutnya ada kaki 3 dan kasa dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Ketentuannya yaitu terbuat dari besi, panjang batangnya sekitar 12 cm, diameter cincinnya sekitar 62 cm. Selanjutnya ada pembakar spiritus dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Dengan ketentuan terbuat dari kaca dengan sumbu dan tutup dengan volume 100 ml. Selanjutnya ada stopwatch dengan jumlah minimal 6 buah per lab dengan ketelitian 0,2 detik. Selanjutnya ada penjepit Boss head dengan jumlah minimal 10 buah per lab dengan ketentuan aluminium, arah lubang penggenggam vertikal dan horizontal, panjang sekitar 80 mm. Selanjutnya ada respirometer dengan jumlah minimal 6 buah per lab dengan ketentuan kualitasnya baik. Selanjutnya ada alat bedah hewan dengan jumlah minimal 6 set per lab yang terdiri dari skapel, gunting lurus 115 mm, gunting bengkok 115 mm, jarum pentul, pinset 125 mm, loop bertangkai dengan diameter 58 mm. Selanjutnya ada kuadrat dengan jumlah minimal 6 buah per lab dengan ketentuan besi atau aluminium dengan skrap kupu-kupu dengan jala berjarak 10 cm, ukurannya 50 x 50 cm. Lalu ada higrometer putar dengan jumlah minimal 2 buah per lab dengan ketentuan dilengkapi tabel konversi dengan skala 0 sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada buku panduan manual percobaan dengan jumlah minimal 6 buah per percobaan. Selanjutnya ada alat fotometer dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Ketentuannya terbuat dari kaca. Selanjutnya ada termometer tanah dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Dengan ketentuan tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa, batas ukurnya yaitu negatif 5 sampai 65 derajat Celcius. Selanjutnya ada akuarium 1 buah per lab dengan ketentuan terbuat dari bahan plastik transparan dilengkapi alas dan penutup, ukurannya 30 x 20 cm x 20 cm. Selanjutnya ada statif dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Dengan ketentuan baja tahan karat, dasar statifnya itu bahan ABS, balok penunjang logam, kaki standar, diameternya 10 mm. Selanjutnya ada klam universal dengan jumlah minimal 10 buah per lab. Dengan ketentuan terbuat dari aluminium dan baja anti karat, bagian dalam pemegang dilapisi karet dan panjangnya sekitar 12 cm. Selanjutnya ada sumbat karet 1 lubang masing-masing ukuran 6 buah per lab dengan diameter 8 mm, 10 mm, 10 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm, dan 28 mm. Selanjutnya ada kertas saring yang fungsinya yaitu untuk memisahkan parutan dan tata rambutnya. Lalu ada botol reagen yang gunanya untuk wadah reagen seperti lubang atau bioret dan lain-lain. Selanjutnya ada sumbat karet 2 lubang dengan ketentuan masing-masing 10 buah per ukuran per lab dengan diameter 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, dan 23 mm. Selanjutnya ada plat tetes dengan jumlah minimal 6 buah per lab gunanya untuk uji sampel. Selanjutnya ada pipet tetes dan karet dengan jumlah minimal 10 buah per lab, 100 buah per lab yang terbuat dari kaca dan ujungnya ada karetnya. Selanjutnya ada rak tabung reaksi dengan jumlah minimal 6 buah per lab. Ketentuannya yaitu terbuat dari kayu untuk tempat tabung reaksi. Selanjutnya ada spatula laboratorium. Terbuat dari bahan aluminium anti karet, gunanya untuk mengambil sampel dalam jumlah sedikit. Lalu ada batang pengaduk
gunanya biasanya untuk mengaduk larutan. Lalu ada pinset laboratorium, yaitu gunanya untuk mengambil dan memindahkan sampel supaya tidak terjadi kontak langsung dengan tangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahan habis pakai. Bahan habis pakai dapat berupa bahan baku atau zat yang berdasarkan wujudnya dapat dibedakan atas bahan-bahan padat, zat cair, dan gas, atau berupa barang-barang jadi yang merupakan bagian atau komponen alat. Bahan habis ini berumur pendek atau bahkan untuk sekali pakai saja rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahan habis. Yang pertama, pemilihan alat-alat harus dimasukkan ke dalam kelompok bahan habis. Yang kedua, pemberian label nama dan atribut yang jelas bagi setiap bahan habis agar tidak tertukar penyimpanan dan pemakaiannya. Yang ketiga, mencantumkan catatan, peringatan, dan perhatian cara menggunakan yang tepat dan aman. Yang keempat, menggunakan tempat penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik alat. Misal, menggunakan tempat penyimpanan dengan bahan yang sesuai. Apakah tempat penyimpanan terbuat dari kayu, plastik, kaca, dan sebagainya. Ditutup dengan rapat, tidak ditutup rapat atau bahkan terbuka. Suhu dan kelembapan tempat penyimpanan yang sesuai. Apakah bahan harus disimpan di tempat yang kering, di tempat yang sejuk, bahan tidak baik disimpan di tempat yang lembab, atau apakah harus di dalam lemari es atau freezer, di tempat yang terang atau gelap, dan sebagainya. Tempat penyimpanan dan pembuangan bahan habis pakai perlu diperhatikan sesuai dengan jenis bahan tersebut. Bila bahan habis termasuk bahan yang mudah terbakar, maka harus disimpan atau dibuang jauh dari sumber api atau sumber panas. Yang kelima, perhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsanya. Yang keenam, pengadaan bahan harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai berlebihan sehingga sisa menjadi lewat batas waktu pemakaian dan akhirnya terbuang sia-sia. Yang ketujuh, alat-alat kebersihan laboratorium termasuk bahan habis pakai, misal sabun dan pembersih lantai, cairan khusus pembersih lensa, lap, tisu, dan sebagainya. Contoh bahan habis pakai. Contoh bahan habis pakai dapat dibedakan menjadi dua, berupa bahan material dan alat. Yang pertama ada alkohol atau zat cair lainnya. Yang kedua, terdapat spiritus yang memiliki fungsi sebagai bahan pendingin, anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri. Yang ketiga, terdapat benang atau tali sebagai pengikat. Yang keempat, terdapat termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Terakhir, terdapat kertas lakmus yang berfungsi untuk menguji kadar keasaman bahan. Peralatan praktikum biologi SMA selanjutnya yaitu media pendidikan. Media pendidikan berupa papan tulis dengan jumlah 1 buah setiap laboratorium. Ukurannya minimal lebar 90 cm dan panjang 200 cm. Papan tulis ini usahakan kuat, stabil, dan aman, serta ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Peralatan praktikum biologi SMA yang selanjutnya yaitu perlengkapan lain. Yang pertama ada kotak kontak atau biasanya disebut dengan soket listrik dengan jumlah 9 buah setiap laboratorium. Dengan perincian 1 buah di tiap meja peserta didik, 2 buah di meja demo, dan 2 buah lainnya di meja persiapan. Yang kedua ada APAR atau alat pemadam api ringan dengan jumlah 1 buah setiap laboratorium. Penggunaan APAR ini dikarenakan mudah dioperasikan. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, tarik kunci pengaman atau segel. Yang kedua,
pegang selang dan arahkan pada sumber api. Yang ketiga, tekan tuas dan kemudian sapukan secara merata sampai api padam. Perlengkapan yang ketiga yaitu perlengkapan P3K dengan jumlah 1 buah setiap laboratorium. Perlengkapan P3K ini terdiri dari kotak P3K dan isinya. Isinya yaitu obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka, dan obat ini tidak boleh kadaluarsa. Yang keempat ada tempat sampah dengan jumlah 1 buah setiap laboratorium. Karena biasanya bahan praktikum biologi di SMA tidak berbahaya, maka dirasa tempat sampah ini 1 buah saja sudah cukup. Yang kelima ada jam dinding dengan jumlah 1 buah setiap laboratorium. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.